semua? Pasti dalam keadaan sehat semua ya. Kak Edmond di sini juga dalam keadaan sehat. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dia menyertai hari-hari kita agar hati kita boleh selalu tenang dekat dengan Tuhan. Dia adalah gunung batu kita, Dia adalah kota benteng kita. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucapkan syukur karena Engkau selalu menyertai kami, karena Engkau menjadi gunung batu kami, karena Engkau menjadi kota benteng kami. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, meskipun kami harus masih belum dapat pergi ke sekolah minggu, meskipun kami harus menjalani sekolah dari rumah. Kami bersyukur bahwa Engkau selalu memberikan penyertaan kepada kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami. Bila sebentar kami akan terus memuji nama Tuhan, biarlah kiranya pujian yang kami lakukan dapat menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami. Berikan juga kepada pemimpin negara kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga boleh mengambil keputusan terbaik untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, juga sertai para petugas di garis terdepan, baik itu petugas keamanan maupun petugas kesehatan. Berikan mereka semangat agar mereka dapat bekerja untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, nah Kak Edmond mau tanya, apa yang kalian lakukan selama kalian di rumah terus? Sekolah di rumah, sekolah minggu, Sabtu minggu di rumah juga. Apa yang kalian lakukan sehari-hari? Yang pasti, apapun yang kalian lakukan, dimanapun kita berada, Yesus akan selalu menyertai kita. Kita bersyukur karena Yesus ada untuk kita. Jalan serta Yesus. Kita mau nyanyikan lagu itu. Karena mau ajak adik-adik, daripada di rumah hanya diam, duduk, kita bergerak. Ya, yuk kita nyanyikan lagu Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking all the way, walking every day, walking with
walking with Jesus along. Adik-adik, Kak mau tanya ya, coba bagaimana kalau kita akan pergi ke sebuah tempat yang kita belum tahu? Apa yang kita lakukan? Biasanya kalau orang zaman sekarang ambil handphone, buka Google Maps, tinggal ikutin Maps. Betul ya? Nah, tapi kalau kita sebagai orang Kristen, apa yang akan kita lakukan dalam hidup kita? Pegangannya adalah firman Tuhan. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Louis. Kita mau menyiapkan hati, mata, dan pikiran kita agar Tuhan memberikan hikmat kepada kita agar dapat mendengar dan melakukan firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi kami semua saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selalu
firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Halo adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji nama Tuhan ketika kami bernyanyi tadi. Sebentar lagi, kami juga mau mendengarkan cerita tentang Tuhan. Tuhan pimpin, Kak Luis yang bercerita, dan kami semua yang mendengarkan. Tolong kami Tuhan mau melakukannya juga dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi mari kita ambil Alkitab kita. Kita mau baca dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Diberi judul Allah menuntun umatnya. Kakak bacakan ya. Jadi boleh ikuti bersama. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Adik, kalau adik diberi kesempatan memilih, mana yang adik pilih? Adik memilih mana? Berjalan kaki atau naik mobil bersama keluarga? Ya, pasti adik memilih naik mobil ya. Kalau adik diberi pilihan membuat minuman atau dibuatkan minum oleh mama, adik pilih yang mana? Pasti adik senang dibuatkan minum oleh mama. Kalau adik diberi kesempatan membuat makanan atau membeli makanan atau membeli minum atau membeli mainan, adik pilih mana? Pasti adik senang membeli ya. Adik, kebanyakan kita semua senang melakukan hal-hal yang sederhana, yang praktis, yang tidak menyulitkan kita. Tetapi sebenarnya adik, ketika adik-adik mau melakukan hal yang sulit ini, adik sedang dilatih. Dilatih untuk apa? Misalnya, adik-adik berjalan kaki, adik akan menjadi sehat, jantung adik menjadi kuat. Misalnya, adik membeli makanan, membuat makanan sendiri, adik akan semakin kreatif dan semakin mandiri. Atau adik diberi kesempatan untuk membuat minuman, mengambil minuman sendiri. Nah, adik juga akan semakin mandiri. Adik, bagaimana rasanya kalau adik sudah belajar dengan baik, pelajaran yang paling sulit yang adik kerjakan dengan baik, bertekun, akhirnya adik dapat angka yang bagus. Gimana rasanya? Pasti kakak yakin adik senang, bukan? Nah, adik bangsa Israel juga senang ketika Raja Firaun
memberikan izin mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka harus keluar, berjalan, melewati, sebenarnya kalau mau dekat, mereka bisa lewat tanah Filistin. Tetapi, dan waktu juga sangat pendek kalau lewat tanah Filistin, menuju ke tanah Kanaan. Tetapi, mereka dituntun Tuhan tidak melewati tanah Filistin itu. Kenapa, Didik? Karena bangsa Filistin ini terkenal bangsa yang berani, bangsa yang nekat dan pandai dalam berperang. Kalau bangsa Filistin bertemu dengan bangsa Israel yang baru keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel ini orang-orangnya penakut, tidak berani. Pasti kalau mereka bertemu, mereka tidak bisa mengalahkan bangsa Filistin. Nah, jadi untuk itu Tuhan tidak mengizinkan mereka bertemu. Tuhan pimpin bangsa Israel melewati jalan lain, jalan yang Tuhan pimpin. Memang lebih jauh dan lebih lama waktunya, tapi justru disitulah Tuhan memimpin bangsa Israel untuk mengalami, bertumbuh, untuk semakin bersandar dan percaya kepada Tuhan. Betul Didik? Ketika bangsa Israel berjalan, Tuhan memimpin apa yang dilakukan Tuhan. Tadi ayat yang kita baca, pada siang hari Tuhan memimpin dengan tiang awan. Tuhan berjalan di depan dengan tiang awannya. Pada malam hari, apa bukti kehadiran Tuhan? Dengan tiang api. Jadi walaupun di tengah perjalanan itu tidak sedikit masalah, selalu ada yang tidak setuju, bahkan melawan pada Tuhan. Tetapi Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel, sehingga mereka tetap dipimpin oleh Tuhan. Tiang api tetap menuntun mereka pada malam hari. Tiang awan tetap memimpin mereka pada siang hari. Nah, jadi mereka berjalan kemana? Ke tanah Kanaan. Mereka harus jalan melewati padang gurun karena mereka tadi tidak mau dengar kata Tuhan. Mereka melawan Tuhan. Tuhan menghukum mereka. Mereka harus lewat ke padang gurun. Tidak sebentar ada lewat padang gurun ini. Ada yang tahu padang gurun itu panas bukan? Wah, panas sekali. Tapi disitulah Tuhan memimpin bangsa Israel dan bangsa Israel merasakan kehadiran Tuhan di dalam perjalanannya. Tuhan menyatakan kasih-Nya, Tuhan menyatakan penyertaan-Nya, dan Tuhan juga melindungi bangsa Israel di dalam perjalanan itu. Adik-adik, bagaimana dengan kita? Tuhan juga menyertai kita. Tuhan juga menuntun kita. Ketika kita merasa doa kita tidak dijawab Tuhan, ketika kita merasa Tuhan begitu jauh, Tuhan tidak menjaga kita. Tidak, adik. Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu melindungi kita. Kita yang seringkali meninggalkan Tuhan. Tuhan itu baik dan Tuhan selalu melindungi kita. Adik-adik, terkadang kita merasa mengapa semua ini harus kita alami. Di zaman sekarang ini misalnya, adik tidak boleh keluar rumah. Adik harus melakukan protokol kesehatan. Kalau adik keluar rumah, harus pakai masker, harus cuci tangan bila melakukan sesuatu, bila setelah melakukan sesuatu. Harus jaga jarak ketika ketemu dengan orang. Kenapa, Didik? Semua itu untuk kebaikan adik-adik, juga untuk kebaikan banyak orang. Semua itu harus kita lakukan di zaman sekarang ini. Karena itu untuk kesehatan kita semua. Nah, jadi Tuhan baik. Semakin di dalam setiap keadaan kita diajar Tuhan untuk melatih iman kita makin teguh, makin bersandar, makin mempercayai Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kita mau baca hafalan kita ya. Kita mau buka ayat hafalan kita dari Amsal 3. Amsal 3 ayat 11a. Sudah siap? Adik baca buku ayatnya? Kita baca ya. Hai anakku, janganlah engkau menolak Tuhan, menolak didikan Tuhan. Ulangi ya.
Amsal 3 ayat 11a. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Bisa jadi? Ayo sekali lagi ya, semua ikut ya. Amsal 3 ayat 11a. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Kita berdoa ya, Didik. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik buat kami. Engkau senantiasa menuntun kami untuk kami semakin mempercayai Engkau. Ampuni kami Tuhan, seperti bangsa Israel yang kadang tidak mau dengar dan tidak mau taat padamu. Tapi Tuhan begitu baik, dan Tuhan selalu menyatakan kasih-Mu kepada mereka, menyertai mereka senantiasa. Ya Tuhan, tolonglah kami, agar kami juga makin hari makin percaya kepada Tuhan, dan selalu merasakan perlindungan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, walaupun yang sulit sekalipun, Tuhan tetap menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.